tanya ke Pak Direskrimum Polda Jabar saat ini, bukan yang bertugas sekian tahun silam. Beliau sebut kata maaf sperma. Oleh penasihat hukum, saya juga diperlihatkan hasil pemeriksaan. Ada kata sperma. Mas Aiman tadi langsung mengasosiasikan sperma sebagai akibat perbuatan para pelaku. Dengan kata lain, langsung tersimpulkan di kepala kebanyakan orang bahwa sperma merupakan barang bukti yang tak terbantahkan bahwa ini merupakan perkosaan. Bukan, itu pertanyaan apakah mungkin itu kemudian dari para pelaku, bisa juga kemudian dari korban juga. Mas Aiman, dalam peristiwa ini, sebutlah ada berapa orang laki-laki? 8 orang sudah masuk UI. Ya. Betul ya? 3 sampai 4 orang katanya buron. Plus 1 orang lagi, yaitu laki-laki yang disebut sebagai teman dekat atau pacar Vina. Total ada berapa laki-laki? 13 orang. Yang ingin saya katakan adalah sperma memang urusan kedokteran, tapi latar psikis di balik datang atau keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Saya ulangi ya, sperma adalah urusan kedokteran, tapi latar psikis di balik keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Konkretnya, sperma itu bisa datang sebagai akibat 2 hal. Pertama, sebagai akibat aktivitas seksual yang forceful. Kalau ini yang terjadi maka sudah, ini pidana, ini kekerasan seksual, ini barangkali perkosaan. Pemaksaan itu yang pertama. Tapi jangan lupa yang kedua, sperma juga bisa datang akibat aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Pertanyaan saya sekarang, dari 13 orang itu, kita mau mengatakan yang mana ini sebetulnya? Kalaulah dianggap ada yang melakukan aktivitas seksual yang forceful dengan almarhumah, yang mana? Dan sebaliknya, kalau kemudian kita berandai-andai bahwa sperma ini adalah akibat dari sebuah aktivitas seksual yang konsensual, maka mitra seksual almarhumah yang mana? Kedua pertanyaan itu tidak terjawab. Ya, kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengko dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan, bahkan negara membayar. Ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bertindak cepat mengungkap kasus ini, supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat, kecurigaan yang terjadi di masyarakat. Itu. Satu lagi, kalau ada yang berkaitan, nggak ada, cukup. Jadi kan saya sudah katakan tadi, kalau overkapasitas itu kan memang harus kita tangani, tidak bisa enggak. Hanya kan sekarang kita juga ada yang terkoreksi, automatic adjustment di kementerian itu 1,2 triliun, termasuk yang terbesar itu di lapas. Kita harapkan itu bisa kita gunakan lagi, tapi tetap kami ada pembangunan baru, penambahan blok, ya, dan yang penting itu kebijakan. Makanya saya dorong juga percepatan rencana undang-undang narkotika dan psikotropika, supaya memang pemakai itu nanti kan melalui asesmen bisa direhabilitasi daripada kita taruh di dalam. Itu kan mengurangi tekanan untuk karena hampir setengah dari lapas itu kan yang kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Itu aneh lah. Satu jenis kejahatan mendominasi hampir 50%, kala pencurian, kala apa dan lain. Itu. Jadi hanya memang benar. Ini kan pemerintahan transisi. Bulan 10 tanggal 20 atau Oktober lah sudah ada menteri baru.
tentu hak konstitusional, kewajiban hukum saya untuk mengajukan anggaran. Karena nanti tanggal 16 Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan, termasuk rencana undang-undang APBN. Maka dari kemudian harus dilakukan. Bahwa itu belum nanti merepresentasikan keinginan pemerintahan yang baru, terutama menteri yang baru, pasti nanti ada APBN perubahan. Disitulah nanti menteri baru menyampaikan hal-hal yang menjadi prioritasnya, ya. Tapi pastilah dalam hal dana-dana anggaran-anggaran rutin tidak ada perubahan. Yang belanja barang, belanja modal, program prioritas pasti ada perubahan-perubahan. Oke. Apa itu? Yang di Jawa Barat? Iya, ada dugaan prosedural Ya, kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan. Bahkan negara membayar. Ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat, kecurigaan itu.